Ini menara. Nanti di kajian itu bisa susun coba. Ekskavasi tahap keempat situs peralihan era Kerajaan Kadiri dan Majapahit di Petirtaan Sumber Beji, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya berakhir pada hari Sabtu 29 Agustus 2021. Dari ekskavasi tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur akhirnya menemukan saluran air masuk atau inlet dan saluran air keluar atau outlet. Selain itu juga berhasil membuka seluruh dimensi struktur situs, sehingga situs peninggalan akhir era Kerajaan Kadiri yang dimanfaatkan hingga awal Kerajaan Majapahit tersebut, kini struktur bangunan Petirtaan nampak utuh dilihat dari berbagai sisi. Pelaksanaan ekskavasi tahap keempat yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur di situs Sumber Beji di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang selama 10 hari, berakhir pada hari Sabtu 29 Agustus 2021. Pada ekskavasi tahap keempat ini, BPCB mentargetkan 3 hal. Di antaranya, menemukan saluran air masuk atau inlet. Yang kedua, menelusuri saluran air keluar atau outlet. Dan yang ketiga, membuka seluruh tanah yang memendam lokasi situs di semua sisi untuk mendapatkan gambaran jelas potensi lain dari situs. Nah, pemirsa, pada ekskavasi tahap keempat ini, BPCB telah menemukan saluran air masuk di kedalaman tanah 2 meter di sisi barat. Sedangkan saluran pembuangan air juga ditemukan di sisi timur laut. Ekskavasi tahap keempat dari BPCB ini juga berhasil membuka seluruh dimensi situs. Di sisi barat ditemukan struktur bata 3 lapis sepanjang 120 cm. Dan ditemukan 2 jalatwara lagi. Namun sayang, ekskavasi belum menemukan pagar keliling Petirtaan, termasuk belum menemukan komponen bangunan lain, sebab diprediksi situs Petirtaan ini tidak berdiri sendiri. Ini menara. Nanti di kajian itu bisa susun coba. Ya. Dia pilar-pilar, ya sama seperti tadi tikus. Ya, dimensi dari Petirtaan Sumber Beji kalau kolamnya sendiri itu berukuran 20 x 17 ya, dengan saluran air masuk itu sepanjang 14 meter dengan kedalaman 2 meter, kemudian bagian kotaknya itu lebar 20 meter, panjang ke arah barat timur itu 17 meter, yang dilanjutkan dengan saluran outlet atau saluran buang yang ada di sisi utara dan kemudian berbelok ke arah timur. Dan Petirtaan Sumber Beji ini sendiri bagian tengah memiliki bangunan batur begitu, yang kita duga merupakan di bagian tengah itu merupakan ada menara-menara yang sesuai dengan konsep Samudra Mantana. Jadi perwujudan dari Gunung Meru yang dikelilingi oleh samudra. Nah, itu bukti ini juga kita temukan adanya Garuda, di mana konsep Samudra Mantana juga erat kaitannya dengan cerita Garuda sebagai pencarian air suci atau amerta. Kalau terkait dengan fungsinya, tetap ini merupakan bangunan suci begitu dari masa Kadiri hingga Majapahit. Dan Petirtaan Sumber Beji sendiri kita duga dia telah mengalami pemugaran atau perbaikan-perbaikan begitu selama masa penggunaannya, karena jaladwara yang kita temukan ada 14 buah itu tidak semuanya seragam seperti yang kita temukan di Petirtaan tikus yang jaladwaranya semua seragam, sedang juga Petirtaan di Brumbung ke Kediri dan Petirtaan Dewi Sri di Magetan itu semua seragam.
Petitaan Sumber Beji ini sungguh menarik karena jaladuaranya tidak ada yang sama, dan ini memunculkan interpretasi dugaan bahwa pada masa dahulu juga pernah terjadi perbaikan-perbaikan terhadap petitaan Sumber Beji. Pada masa kapan petitaan Sumber Beji ini dibuat? Ini kita dilihat dari jaladuara itu dan kemudian temuan fragmen keramik dan fragmen uang kepeng atau uang Cina yang ditemukan di saat ekskavasi tahap pertama, kedua, dan ketiga itu ditemukan dari masa dinasti Song abad ke-11 hingga masa dinasti Yuan. Tapi dominasi temuan itu berasal dari masa dinasti Yuan, artinya masa Majapahit abad ke-14. Tapi bila kita merunut posisi petitaan Sumber Beji dari naskah Nagara Kertagama, dalam perjalanan Hayam Wuruk ke arah barat itu tidak pernah mengunjungi atau menyebutkan suatu tempat yang ada di sekitar Sumber Beji ini. Yang pertama kali disebut adalah Surabana atau Surawono, Candi Surawono, bangunan suci Surawono.